Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk silaturahim, tadarus Al-Quran, taklim. Moga-moga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita nantinya diketemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, arkanud-dinu salasatun wa hiya al-islamu wal imanu wal ihsan. Rukun agama ini dibagi menjadi tiga, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, Islam ini diwakili dengan ilmu fikhi, yaitu belajar ilmu fikih, ilmu ibadah, ilmu tentang tata cara ibadah, muamalah, munakahah. Ini disebut ilmu fikih. Al-ilmu bil ahkam asyar'iyyah al-amaliyah allati faradahallahu al-qiyam biha 'alal muslimin wal muslimat, yaitu ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, yang diwajibkan oleh Allah untuk dipelajari baik oleh muslimin ataupun muslimat. Adapun yang kedua, keimanan ini diwakili dengan ilmu tauhid, yaitu ma yajibu i'tiqaduhu 'alal mukallaf minal ilahiyat wan nabawiyat was sam'iyat, yaitu sesuatu yang wajib diiktikoti oleh orang yang mukallaf, baik berkenaan dengan masalah ketuhanan atau berkenaan dengan kenabian atau berkenaan dengan as-sam'iyat yang sudah kita dengar daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wathani, adapun yang ketiga, ihsan ini diwakili oleh ilmu tasawuf, wa huwa ilmu akhlaqil qalbi allati yajibu 'alal 'abdi ayyatahalla biha minal munjiyat wa yatakhalla 'anha minal muhlikat. Yang ketiga ini, ilmu tasawuf ini berkenaan dengan masalah akhlak, masalah kebersihan hati, yang mana wajib bagi seorang hamba untuk menghiasi perilakunya dalam kesehariannya dengan perilaku-perilaku yang baik dan meninggalkan perilaku-perilaku yang jelek. Ketiga-tiganya ini wajib bagi orang mukallaf untuk diterapkan, dipraktekkan. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk ditinggalkan.
Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Abdil Bar. Sampai-sampai kita ini wajib untuk mencari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dalam artian ini bukan berarti kita harus ke Cina, enggak. Cina dengan Arab ini adalah jarak yang terjauh. Maka dari itu dikatakan mencari ilmu ini wajib walaupun ditempuh dengan jarak yang jauh. Sing jauh wae tetap wajib apa meneh sing yang cedek ya. Makanya berdosa kalau orang ndak mau mencari ilmu, ndak mau menambah ilmu, khususnya ilmu masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika ilmu yang disyariatkan tadi baik berupa Islam, iman, ihsan ini wajib semuanya dipelajari ya. Dipelajari dengan paling tidak secara terperinci, paling tidak secara global kita harus paham tentang ilmu fikih, paham tentang ilmu tauhid, dan paham tentang ilmu tasawuf. Yang pertama tentang keislaman. Islam huwa imtithal wal inqiyad lima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini adalah meniru atau mengikuti apa yang disyariatkan daripada hukum-hukum yang datang dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa huwa ad-dinu al-maqbulu indallah. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dianggap diterima oleh Allah adalah agama Islam. Para jamaah sekalian, jangan terpengaruh dengan propaganda. Ada yang mengatakan semua agama ini benar. Ini tentunya keluar dari ajaran Rasulullah, keluar dari ajaran Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena jelas-jelas dikatakan hanya Islam saja. Di Al-Quran juga dijelaskan wa may yabtahi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita harus yakin agama kita ini adalah yang paling benar ya, menurut orang Islam ya. Dan agama selain Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dulunya ini orang Nasoro atau orang Yahudi ini masih dikatakan ahlil kitab. Ahlil kitab itu termasuk orang yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah, yaitu kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat ya. Tapi semuanya ini sudah dinasak, sudah dihapus dan disempurnakan oleh Al-Quranul Karim dengan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mestinya kalau mereka masih mengikuti kitab Taurat, masih mengikuti kitab Injil, masih mengikuti kitab Zabur, pasti dia akan masuk Islam.
Karena apa? Karena di dalam Taurat Injil pun diceritakan nanti akan ada Nabiyyu akhiruz zaman. Jadi mereka menyembunyikan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mestinya kalau mereka mau taat terhadap Taurat dan Injil akan mengakui akan ada Nabi akhir zaman, yang mana syariatnya semuanya nanti akan ikut kepada syariat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi Islam ini mempunyai arti pasrah, aslama yuslimu, aslim taslam. Namanya pasrah, ya harus mengikuti apa yang menjadi ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebagian yang tidak sesuai dengan akal kita, koyoke niku mboten cocok kalian akal, tetep takdimun nasi alal akli. Lak wis ketku mlebu Islam niku kudu dhisikno Al-Qur'an hadis timbangane akal. Kenapa kok begitu? Karena akal manusia niku terbatas, nggih. Akal manusia niku napa terbatas, sehingga yang diikuti adalah ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah menjadi aturan. Allah itu menciptakan makhluk, begitu juga beserta hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Manusia kalau kepingin selamat dunia dan akhirat harus berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dikatakan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi hudan sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang nggak cocok dengan akal kita. Ada syariat sholat subuh, apa kok di syariat sembahyang subuh itu enak-enak turu ya, kok dikongkon diwajibno melakukan sholat subuh ya, berat ataupun ringan tetap karena itu sebagai aturan syariat ya harus dijalani. Lak kepingin uripe selamat. Perempuan ada syariat menutup aurat untuk berkerudung, memakai hijab ya. Walaupun nurut akal nyumpek-nyumpek kiai nang dindi kudu gawe pun ya. Nang dindi kudu nutup aurat ya. Lah niki berarti napa? Ndahulukan akal daripada hukum Al-Qur'an. Mestine napa? Mestine nggih karena kita sudah mengatakan orang muslim ya harus mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita, sing kuat ya kudu dilakoni. Beda lagi nanti dalam kondisi-kondisi tertentu ya tentunya ndak memaksa. Allah itu berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ndak ono ajaran memaksa. Jenengan gak kuat poso nggih oleh mokel. Jenengan kok loro atau bekerja yang berat. Umpamane abasirat iki kerjane ten proyek niku kan abot. Kudu manas, kudu ngene nggih. Lak seandainya memang enggak memungkinkan puasa, mboten napa-napa wis mokel ae. Tapi nanti setelah Ramadan diganti, diqadha, disaur. Ya. Jadi ndak ada agama itu memaksa harus
wis kudu iso. Enggak ada. Agama memaksakan itu enggak ada. Makanya Islam sendiri pun ini disebarkan dengan kedamaian. Ayo mlebu Islam, gak Islam tak pateni mboten angsal. Jadi tidak boleh ada pemaksaan dalam melaksanakan agama. La ikroha fiddin. Artinya mboten wonten paksaan di dalam agama. Ya wis, yang penting awake dhewe lak wis beriman, wis ngandani, wis njelasno kok gak gelem, ya wis dipasrahno kalian Allah Subhanahu wa taala. Polahe niku wis urusan hidayah. Urusan hidayah ku urusane pangeran. Jadi ketika kita sudah mantap dengan keislaman kita wajib mengikuti apa yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam ini dibangun dengan 5 pondasi. Ya, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait. Ya. Ini rukun iman, rukun Islam 5. Ini 5-5-nya ini murtabitun ba'duha bi ba'din, saling berkaitan. Tidak bisa diterima amal seseorang yang mengambil salah satu dari 5. Gelem sholat gak gelem zakat, gelem poso gak gelem zakat, tidak bisa. 5-5-nya wajib saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan kita, ya. Siapa yang tidak meyakini rukun iman yang 5 yang sudah dipastikan oleh ijma para ulama yang harus dijalani orang Islam, kok ada yang jahidan menentang salah satunya, aku gak percaya zakat mamane, aku gak percaya haji atau gak percaya sholat, ini dia termasuk fakot kafaro, tergolong orang kafir. Tapi kalau meninggalkan karena bukan menentang, karena males, ya, atau karena apa, maka dia termasuk orang fasik. Orang fasik itu yaitu orang yang melakukan maksiat. Artinya apa? Naqisul islami, Islami kurang, Islamnya kurang. Maka dari itu 5-5-nya ini wajib dilaksanakan. Bagaimana kalau saya tidak mampu untuk haji? Kalaupun jenengan ini tidak mampu untuk haji, wajib punya niat berangkat haji jika mampu. Koyoane gak mungkin aku sok berangkat haji, nggak boleh seperti itu. Jadi harus duwe angen-angen aku lak duwe rezeki ditakdirno pangeran soge, aku akan berangkat haji niku kudu. Karena termasuk haji ini termasuk rukun Islam. Adapun jenengan saya gorong mampu, ya berarti gorong ditakdirno kali pangeran. Tapi niat jenengan itu wis ditulis ngelampai rukun Islam. Niat niku lho nggih. Jadi mulai teko syahadat lawe syahadat wis bendina pen salat maca syahadat. Manut salat nggih kedah kudu nglampahi salat 5 waktu niku. Semampunya, artinya semampunya, gak iso ngadeg ya gawe duduk, gak bisa duduk, berbaring, gak bisa berbaring. Ya dengan melumah, gak musamun dengan isyarah. Wis pokoke sak isoe.
sebisa mungkin kita tetap melaksanakan sholat. Ojo meneh dalam keadaan gitu perang nih loh. Dalam keadaan berkecamuk itu masih ada kewajiban untuk melakukan sholat. Tapi nggih niku sholat sak kenek-keneke lah bahasane. Jadi kula panjenengan sedaya pun sampai gak kepingin budal haji. Wis kan gambaran wis nang atine wis gak ono niat blas. Masih soge wis koyane gak mungkin. Ngono gak mungkin tok mboten angsal ngoten niku. Wong nyatane kula niku nggih saged ditakdirno iso berangkat haji. Mergo napa nggih sekolahe pas nang kono nggih. Cara gak sekolah kono ya oleh ndi dhuwit nggih. Nggih mboten saged. Nah niki wonten mawon dalan nggih. Mbo moro-moro sampean oleh hadiah, mbo moro-moro ana wong seneng, moro-moro wis budal haji nggih. Dalane macam-macam, pokok duwe niat. Nggih, pokok duwe niat ten ati aku lak mampu akan berangkat haji. Niku kudu ngoten. Karena niat ini yang akan ditulis sebagai orang yang belum mampu melaksanakan. Nah niki penting niat niki. Jangan sampai kula panjenengan sedaya sing rukun Islam kelima iku gak terlintas belas lah bahasane. Gak terlintas belas. Koyok wis koyo gak mungkin aku sok budal haji wis. Pertama umure wis tuwek, ya. Daftare yo dawa, duit yo cepet ya. Anu awak yo loro-loroan. Koyo-koyo niku kan ngoten, nggih. Tapi lah Allah nakdirno nggih mboten wonten angel nggih. Nggih. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yo gak ono angel nggih. Bae moro-moro sampean macul nemu emas ayo. Mbok macul nang ndi? Nah niki yang terpenting niku ditanamkan. Jadi makna asyhada la ilaha illallah itu i'lam wa a'taqid biqalbi jazim wa ubayyinu li ghairi haqqin alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallahu wahda. Itu ditanam nono ati sing temen bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku kudu diincepno nang ati. Dan Allah itu mempunyai sifat ghaniyun, maha sugih. Maha sugih. Jadi pun sampai waduh nek kono nikmati akeh kok aku gak kebagian mboten pun ya. Pun sampai iren ambek nikmate wong liya. Artinya hasud ya. Mestine iku aku sing oleh bagian iki. Mboten angsal. Allah itu ghaniyun maha kaya. Dan selain Allah itu muftakirun, butuh. Pokok lak makhluk kuwabe iku butuh. Makane lak jenengan sambat kok padha nang makhluke ya mbulet ae ya. Wong padha sumpeke disambati. Ana wong teko aku ngene tak tambahi kon aku tambah nemen ya. Nah, lak sambat niku pun sambatan makhluk, sambat niku ten Khalik yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala iku sing pantes disambati nggih. Lak sampean sambat padha makhluke ya iya padha ngonone ya. Jadi kalau hati kita ini kita ta'allukan kepada Sang Khalik itu wis gak ono masalah jenengan niku. Gak ono masalah wis. Allah Maha Kaya. Lah pokok aku saiki tak durung melarat durung anjene gurung wayahe ya. Mungkin Allah ini berkehendak koyok-koyok iki ojo sugih dhisik ya. Kon nak tak kei sugih yo tambah mursal kon kok ya. Tambah gak gelem ngaji. Artinya kita harus menanamkan sifat husnudon. Apa husnudon itu? Berbaik sangka. Ojo sampai jenengan ku suudon kalian Allah. Di antarane wong suudon iki wong ngersolong niku. Aku iki wong apes. Wis dikai melarat, loro-loron.
wis gak ganteng wis kuwabe di anu. Nah niku suudzon niku. Niku wong sing suul adab ndak duwe tata krama kalian Allah. Padahal Allah itu memberi rezeki kepada kita itu adalah rezeki yang terbaik. Terbaik mungguwe Allah, gak terbaik mungguwe awak dhewe. Ya. Kadang awake dhewe kan mikir mungguwe awak dhewe iki kurang, nek nuruti kurang ya gak ono enteke jenengan nggih. Maksud tadi kaya omah sing apik kepingin omah sing situk engkas. Kok dikei mobil siji kepingin mobil sing nyarne ya. Dikei HP ngene kepengin ono HP. Lah nuruti karep ya gak ono enteke nafsu iku nggih. Mangkane lak ningali tiyang sing nang donya sing nuruti nafsu tonton kemuwaruk ujung-ujunge ditinggal mati. Ya mati ya wis. Gawe apa jek nyambut gawe wis ilang barange. Nah niku jenenge wong goblok nggih. Wong sing gak paham bahwa di dunia ini hanya sementara. Ya. Tapi nyatane akeh sing kebojok urusan donya. Nah niki mergo anjene nggih donya iku manis. Ya ana sing ngarani donya iku fata morgana. Kaya-kaya enak tibake dilakoni ya ngono-ngono wae. Jenengan takok mawon sing suwuge sing sampean anggap uripe paling enak sampean tangleti. Ambek donya sakmene iki tenang gak atimu? Lak tonton nak tambah masalah iku wadah. Nggih lah nggih. Mangkane niku kula panjenengan sedaya nggih kedah bersyukur mawon. Kata-kata bersyukur mugi-mugi mawon kalian ditakdirno Allah mriki niki apa sing dadi kersane Allah niki monggo disyukuri napa jenenge ditaati. Apa yang menjadi nikmat ini nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nikmat niki pun gak gratisan nggih. Kabeh nanti semuanya ada hisabnya. Dan Allah niki mempunyai sifat kamal, muttasifun bikulli kamal, munazzahun 'anil naqsi wa ma khatara bil bal nggih. Niki Allah itu mempunyai sifat sempurna nggih. Allah ini jauh dari sifat kurang. Walam yattaqid sahibatan wala walada wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahada. Ini pun kala wingi pun kula jelasno tentang Allah iku lam yalid walam yulad. Jadi kul huwallahu ahad. Allah niku satu. Ya. Allahus somad, tidak bergantung kepada siapapun. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak lahir dan tidak dilahirkan. Dan Allah ini maha segala-galanya. Nah ini sing makna Allah ilaha illallah. Makna Muhammad Rasulullah berarti kita juga harus meyakini secara yakin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah wa rasuluhu ila kafatil khalqi. Itu termasuk hamba Allah dan utusannya Allah. Shadiqun fi kulli ma akhbarahu anillahi ta'ala. Shadiqun itu artinya benar. Ya. Gak pernah bujuk. Fi kulli ma akhbarahu, dari semua yang dikabarkan Rasulullah itu pasti benar. Wa yajibu ala kafatil khalq tasdiqu mutaba'u wa yahrumu alai takdzibu mukhalafatuhu. Haram hukumnya kalau kita sampai gak percaya dengan sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di dalam mengimani ajaran syariat baik dalam Al-Quran maupun hadis niku nggih kedah yakin. Lah ancene gak iso nglakoni nggih ngakoni mawon. Durung iso nglampahi ngoten mawon pun sampai duwe ati nyengkal. Nyengkal niku napa?
protes niku. Lah ya lah apa sih jadi diwajibno ngene, dikongkon ngene, dikon poso. Kula panjenengan sedaya kudu yakin sabdane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumu tasihu. Poso mongko bakal sehat. Iya, si Rasulullah ngomong wong poso iku bakal sehat. Iki gak ngliwati dokter omongan iki nggih, sing ngomong ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru para dokter meneliti ucapan Kanjeng Nabi ku bener enggak poso iki nggawa sehat iki. Secara akal kan gak nggawa sehat, nggawa lemes. Wong wae wong sarapan gak oleh sarapan nggih. Wae makan siang gak oleh makan siang. Wae sore ngene iki sok ngopi bareng gak oleh ngopi. Koyok nurut akal kan iya abot nggih. Sampunan iki. Ya mugi-mugi mawon kula terangan niki saged beto manfaat khususnya damel kula kiyambak umumi para jamaah sekalian. Kami akhiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ma yassir lana umurana haula la quwwata illa bika. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmina wa tala'al min syamsika qamarika abadana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina hamuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu.